guys, welcome back on my channel, it's Farikas Live. Kali ini aku mau bahas seputar pergigian Tiana. Siapa tahu video ini bisa menjawab pertanyaan kalian seputar gigi anak. Setiap aku story pergi ke dokter gigi, benerin ini, benerin itu tuh banyak yang nanya. Ya udah kita bahas aja di sini. Jadi tahun 2024 ini kita tutup dengan video gigi. Asik, orang elit tenan wis pokoknya. Nanti kalau rajin ditutup dengan video holiday aja ya. Jadi sebelum ini aku tuh udah pernah sharing soal gigi Tiana lama banget, tapi di sana aku cerita kalau gigi Tiana 4 gigi depannya karies dan aku tuh lumayan effort mengeluarkan banyak dana untuk memperbaiki gigi Tiana ini guys. Kalau dihitung dari awal sampai saat ini sebelum cabut gigi puluhan juta itu ada guys. Jadi buat kalian yang belum tahu range harga tambal gigi itu kira-kira antara 400 sampai 750 ya kira-kira. Tergantung dari kalian itu pergi ke rumah sakit gede, rumah sakit biasa, atau mungkin ke klinik gigi, dokter giginya well known, atau mungkin ke dokter gigi spesialis kayak misalnya periodontitis gitu, atau mungkin ke dokter gigi biasa. Kalau ke puskesmas bisa jadi harganya lebih murah. Karena so far ini udah dipegang sama 4 dokter gigi. Beda-beda lokasi, jadi range-nya otomatis beda-beda. Apalagi kalau giginya kondisinya lebih parah dan kalian butuh treatment, itu pasti bakal bolak-balik ke dokter gigi, nggak bisa cuma 1-2 kali aja. Itu bakal habis lebih banyak guys. That's why buat kalian yang malas-malas sikat gigi atau malas-malas ngingetin anaknya sikat gigi, yuk rajin-rajin aja. Lebih baik giginya dijaga sebelum giginya rusak. Jadi info dokter giginya Tiana, kalau gigi raham yang rusak itu berarti anak itu suka ngemu, atau mungkin kalau sikat gigi nggak terjangkau, jadi kotorannya masih tertinggal, bikin giginya rusak gitu. Tapi kalau gigi depan yang rusak itu karena kebiasaan minum susu malam-malam setelah sikat gigi, bobo masih minum susu, masih kedot. Terutama yang susunya itu sufor, karena sufor itu kan manis ya, ada kandungan gulanya ya, tertinggal di sana itu yang bikin giginya keropos guys. Makanya penting banget kalau abis minum ngedot itu anak tetap harus dibilas sama air putih, suruh minum lagi. Lebih baik lagi kalau setelah sikat gigi nggak ngedot lagi gitu. Jangan sampai kita berhentiin waktu giginya udah rusak. Nanti kayak aku, Tiana itu waktu umur 3 atau menuju 4 gitu loh, baru aku berhentiin. Sebenarnya waktu itu aku juga nggak siap gitu buat berhentiin, karena Tiana kalau malam hari itu bisa minum 2-3 botol sufor. Waktu aku cut, dia tiap malam tuh cranky, berat badannya juga turun. Tapi sisi positifnya, pelan-pelan dia mulai pindah nih dari susu, dia jadi lebih banyak makannya. Nanti lama-lama beratnya juga normal ya. Terus karena dia sudah nggak minta susu malam-malam lagi, mamanya bisa tidur lebih tenang, anaknya juga udah nggak cranky. Karena minumnya tengah malam tuh nggak minum-minum terus, dia udah nggak ngompol lagi. Jadi cycle-nya bukan cycle baby lagi, melainkan cycle yang sesuai dengan usia dia. Yang terpenting adalah kebiasaannya ini yang dibetulin, jangan kebiasaan jeleknya masih dipertahankan, sehingga kalau ditembel-tembel pun tetap sia-sia aja. Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanya ya, jadi perlu gak sih tembel gigi? Kak Wurung nanti kan ya tanggal, benar nanti juga tanggal. Aku jawab dari apa yang aku alami aja ya. Jadi gigi depan Tiana itu 4 ini kan jejer ya, ini itu karies. Yang ini sama ini karena di pinggir-pinggirnya itu paling jarang aku perbaiki. Aku perbaiki cuman pernah 2 kali aja, sama yang 2 kali, yang ini 2 kali. Karena aku perbaiki tambalannya ucol lagi guys, mau nambah lagi kok ya aduh gitu loh. Terus yang 2 ini itu karena gigi depan welek tau, mosok depannya bolong, elek, kerok-kerok, jadi aku benerin gitu loh, benerin lagi, nanti tambalannya lepas, benerin lagi, lama-lama kan datang tembelannya lepas, dikekes lagi, item-itemi, terus tambel, terus habis itu kekes lagi, item-itemi, tembel, suwe-suwe entek guys. Jadi ini masih, yang ini masih berdiri gini, yang ini sudah masuk sampai di gusi ini loh, dan ada giginya. Menurutku ya, seumpama anak itu tidak mengeluh giginya sakit, gigiku sakit nih, sakit soroy apa ini, terus GGC juga nggak yang parah-parah banget, terus gusinya ndak abses, menurutku nggak perlu khawatir yang berlebih lah. Tapi kalau kamu melihat estetik, wih welek rek, gigi bolong kayak gitu, ya dandani aja, nggak apa-apa, diperbaiki gitu loh. Jadi perlu nggak perlu itu dari parents ya yang mutusin ya menurutku. Kalau memang itu mengganggu, ya lebih baik ditembel, dibawa ke dokter gigi. Buat yang pernah nambal gigi anak, pasti pernah merasakan baru pasang gak suwe merotol itu lepas guys. Ini Tiana itu berkali-kali guys juga kayak gitu. Yang awal-awal ya, barusan dipasang tembelannya,
dibawa keluar main ambek temennya, sore-sore mami tambalanku hilang, mati kon duitku rek, ya kan. Jadi barusan pasang ocol guys ya, makanya jadi karena berkali-kali nambal akhirnya tuh aku tahu, karena aku tanya ke dokter giginya. Biasanya ini setelah ganti-ganti dokter loh ya, biasanya tambalan yang paling sering dipakai buat anak yang common itu adalah GIC, karena GIC ini ada kayak apa ya, bahannya itu bisa menghambat pertumbuhan karies kayak gitulah. Cuman jujur li kalau Tiana itu nggak cocok pakai itu, diluk merotol entek guys duitku nek kayak gitu. Akhirnya aku setelah ganti dokter gitu ya, terus akhirnya aku tanya-tanya, akhirnya bilang toh dok aku nggak cocok nih anakku tembelannya protol. Akhirnya sekarang sama dokternya itu, dokternya Tiana biasanya aku udah request aku minta dicampur, jadi dicampur antara punya dewasa sama anak gitu, atau mungkin ada juga yang dikasih dewasa juga, mungkin dewasa itu banyak pakai komposit kan ya. Jadi tembelan Tiana kayak yang gigi depannya itu udah dicampur guys, itu GIC sama komposit, jadi giginya itu terakhir tuh awet sampai bertahun-tahun, terakhir itu masih ada. Jadi yang lepas justru dokter giginya, dilepas terus dicabut giginya yang di dalam, nggak lepas guys, aman. Jadi kalau kamu mau tambal gigi mungkin bisa tanya-tanya ya ke dokter, dok tambalan sing ini gitu. Next question soal abses, ini banyak juga yang nanyain soal ini. Temanku juga baru-baru ini nanya karena anaknya abses juga. Abses itu adalah kayak nanah yang dalam gusi gitu loh, di gusinya. Ini penyebabnya karena ada giginya yang nggak sehat itu, jadi bikin gusinya ini ya ikut-ikutan nggak sehat, kayak bengkak, meradang gitu. Nah ini menurutku kamu perlu tanya sih ke anaknya, ini mengganggu nggak, sakit nggak gitu. Kalau memang mengganggu dan sakit lebih baik bawa ke dokter, karena abses ini juga macam-macam ya. Mungkin yang bisa lebih menjelaskan itu dokter gitu loh. Nah kalau kamu bawa ke dokter, otomatis kalau ada abses pasti di treatment lah. Biasanya dibongkar, karena Tiana pernah ya, dibongkar giginya, dibersihin, kemudian habis dibersihin, diobatin, ditutup dengan tembelan sementara, terus kamu pergi pulang nih. Seminggu kemudian balik lagi, dibongkar, dibersihin lagi, diobatin lagi, ditutup lagi dengan tembelan sementara, pergi lagi, sampai absesnya itu nggak muncul-muncul lagi dan akan ditambal dengan gigi permanen. Kalau Tiana ini pernah kemarin juga habis kayak gitu, 3-4 kali balik, aku lupa berapa kali, pasang lah itu gigi permanen, tambal permanen. Yang gigi depannya yang udah hilang kayak crown gitu. Nah 2 bulan kemudian absesnya muncul lagi, mati koe ya kan, mosok tambalannya dicopot lagi. Jadi ya udah kebijakan sendiri aja. Aku tanya ke anaknya, sakit dah? Oh nggak sakit mami. Dan karena itu bisa, absesnya Tiana bukan yang parah ya, jadi bisa muncul sendiri, hilang lagi, nggak dikasih obat pun dia muncul hilang. Jadi ya udah aku biarin aja. Terus setelah kemarin cabut gigi, ternyata absesnya tuh udah nggak muncul lagi guys. Jadi ya memang abses ini timbul karena ada gigi kotor yang rusak ini di dalam gusinya. Jadi gusinya ini nggak sehat gitu, makanya absesnya muncul. Setelah giginya ini cabut, ya udah absesnya nggak pernah balik lagi kok. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Usia berapa gigi permanen anak itu tumbuh? Ini kalau omongan dokter ya, bukan omonganku. Nanti omonganku salah ya kan. Umur 7 sampai 8 tahun guys. Makanya biasanya kalau aku pernah nih, aku minta, dok ini kok bermasalah terus ya apa kalau dicabut aja? Udah nggak dikasih guys, karena kalau nggak sesuai dengan umurnya takutnya itu merubah tatanan giginya, tumbuhnya nanti katanya jelek gitu ya. Makanya kemarin yang gigi depan itu supaya tempatnya nggak hilang, terus aku merasa ini kok kasihan banget juga. Jadi akhirnya aku bikinin gigi itu guys, karena sakno mau nyokot bakwan lo nggak iso kayak emak-emak gitu kan. Terus kalau giginya habis sampai gusi, nanti apakah masih bisa dicabut? Bisa guys, tenang karena giginya Tiana juga habis sampai gusi, hitam lagi. Ya udah itu bisa kok dicabut, jadi santai, aman. Nah yang perlu aku point out adalah ternyata kalau gigi hitam di dalam gusi itu bisa menghambat pertumbuhan gigi baru yang bakal tumbuh. Bukan aku yang ngomong, dokter yang ngomong. Jadi waktu itu aku tuh mau cabut gigi bawah kan, kalau gigi bawah 2 ini aku nggak tahu udah muncul di belakang, jadi mau aku cabut. Terus dokternya malah bilang ini yang urgent untuk dicabut malah gigi atasnya gitu loh, karena ini kondisinya waktu itu kan dilihat tuh kondisi giginya ini udah kayak mau membatu gitu loh. Nah ini bisa menghambat pertumbuhan gigi yang baru. Akhirnya dicabutlah itu, dan amazingly setelah dicabut cuman 3 harian gigi barunya itu muncul guys, dan malah di tempatnya gitu loh, bagus tumbuhnya, nggak maju mundur. Sedangkan gigi yang kanan, karena aku udah cabut 3 gigi, kata dokternya jangan cabut lah, kasihan masa giginya kotak gini ompong gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu nggak dicabut, dan aku terlambat lagi, tahu-tahu udah muncul. Aku udah datang ke 2 kali ke dokter, dok tumbuh nggak, ternyata belum. Terus ya udahlah, terus kelewatan, tahu-tahu malah tumbuh ya wes. Waktu itu akhirnya tumbuhnya yang kanan malah agak mundur gitu. Nah kalau udah mundur gimana?
Kalau udah mundur bisa kok, kata dokternya sih nanti kalau pokoknya ada tempatnya, ukurannya gusinya itu sesuai, didorong-dorong pakai lidah nanti dia bisa maju. Tapi kalau udah mundurnya banget terus pengen yang rata, bener-bener rata, ya udah berarti kalau gede harus dibehel. Oh ya, kemarin tuh ada yang nanya juga di DM, kenapa kok nggak digoyang-goyang aja, perlu tadi dibawa ke dokter gigi. Masalahnya gini guys, kalau bisa digoyang atau giginya dari awal udah goyang, ya goyang aja, lebih baik lah daripada mengeluarkan uang. Tapi permasalahannya Tiana ini waktu giginya udah tumbuh, giginya yang lama, gigi susunya ini masih tegar berdiri karena akarnya panjang dan dalam ternyata. Waktu cabut kalian, wih panjang banget. Bahkan dokternya waktu mau cabut itu effort gitu loh. Kemarin juga ada ya, aku lihat di komen gitu ya, Mam ini aku udah komen yang video sebelumnya, Mam ini aku udah berhenti manis-manis, tapi kenapa ya anakku ini gigi kayak keropos gitu, mulutnya asam. Kalau gitu ada baiknya sering-sering minum air putih, itu bisa bantu juga pencernaannya supaya lancar. Terus abis gitu minum vitamin untuk gigi, karena vitamin gigi ini penting banget, bisa bantu menghambat pertumbuhan karies lah. So far ini Tiana setelah dia minum vitamin buat gigi, vitamin D ya, giginya nggak bertambah gitu kariesnya. Jadi ya udah ya, yang paling parah juga itu abis karena ya itu tadi dikikis, tembel gitu. Tapi yang kanan kirinya aku ngeliat so far nggak ada pertambahan semakin habis gitu, enggak, sejak minum vitamin D ya. Zat besi itu juga penting karena ada nih case, aku dapat input dari temanku yang dokter gigi juga, si dentis. Dia bilang, wah aku kaget nih, ada orang gigi susunya habis tanggal nggak punya bakal gigi, di ronsen nggak ada, sampai sekarang udah agak gede orangnya tetap nggak ada giginya. Jadi zat besi itu penting. Ini info aja loh ya. Apa hubungannya zat besi dengan itu? I don't know. Kalau mau nggak repot makan bayam, makan sayur. Infonya sih karena dia kurang makan sayur, jadi makanya zat besi. Nggak tahu bener apa enggak, tapi lebih baik lah buat jaga-jaga. Jadi ojo anak itu cuma makan daging, makan karbo tok. Kita kasih juga sayur, buah ya. 4 sehat 5 sempurna. Oke, sekian, kayaknya udah aku jawab semua pertanyaannya. Kalau masih ada yang mau ditanyain bisa tulis di komen, walaupun aku nggak bales kadang karena aku sibuk ngurusin Tiana dan lain-lain, aku juga kerja. Tapi aku masih baca dan nanti aku bahas kayak di video berikutnya gitu ya. Oke, sekian video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa rajin sikat gigi, jangan malas sikat gigi supaya giginya bagus, nggak habis banyak duit buat perbaikin gigi. Thank you, bye bye.